Salam dunia ternak, berjumpa lagi dengan Skakster Channel yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Di sini saya akan menerangkan cara pembuatan pakan dari basic bahan pakan dedaunan. Istilahnya kita beternak mentok jika memakai bahan pakan dari pabrikan otomatis bullshit kalau bisa dihitung bati alias laba. Di sini kita 50% tetap menggunakan bahan alami yaitu dedaunan. Di sini ada 3 unsur daun yang akan kita mix menjadi pakan mentok dengan kita gabungkan dengan bahan-bahan yang ada. Di sini tujuan kita membuat pakan seperti ini untuk menekan kos anggaran. Yang jelas nutrisi dari entok-entok terpenuhi, tapi kebutuhan dari material yang dibutuhkan untuk perkembangan entok-entok itu sendiri juga bisa tercukupi. Di sini ada berbagai macam bahan yang akan saya utarakan. Untuk yang pertama ada ini, ada daun pepaya Jepang. Di sini ini sangat disukai entok karena tekstur daunnya lunak. Ini bisa untuk pakan alternatif entok. Yang kedua ada bahan daun pepaya yang seperti umumnya. Ini juga bisa untuk bahan pakan entok kita. Dan yang ketiga menggunakan daun pisang beserta pelepahnya. Ya, di sini ada alat untuk mencacah bahan-bahan itu tadi. Oke, saya cacah dulu, nanti kita sambung kembali hasil dari cacahan-cacahan dari ketiga bahan tersebut, dan nanti akan saya terangkan lebih lanjut cara mengemix pakan-pakan agar entok-entok bisa bertahan, bisa sehat, dan bisa mencukupi untuk kebutuhan nutrisi untuk entok-entok tersebut, juga tahan dari cuaca pada saat ini, cuaca hujan. Oke, sekarang akan saya cacah dulu, nanti kita sambung kembali. Oke pemirsa, sahabat ternak, hasil cacahannya jadi seperti ini. Ini daun pisang, ini daun pepaya umum pada umumnya, dan pepaya Jepang yang sudah dicacah. Seharusnya bisa lebih halus lagi kalau menggunakan alat chopper, tapi di sini saya hanya menggunakan alat seadanya, pakai pisau, pakai bendu, pakai telenan. Ini dicacah halus. Pada video sebelumnya saya menggunakan batang pisang. Bisa sebenarnya batang pisang itu bisa digunakan untuk pakan alternatif, namun untuk batang pisang ya jangan diberikan sering, karena menurut saya batang pisang itu kadar vitaminnya rendah kalau tidak melalui proses fermentasi. Kalau batang pisang kita cacah dijadikan bahan dasar untuk pakan ternak, kita bisa menggunakan sistem fermentasi, karena di sistem fermentasi tersebut batang pisang itu dicampur dengan dedak, dengan tetes tebu, jadinya ada unsur-unsur material yang dibutuhkan entok-entok itu bisa terpenuhi. Kalau cuma pakai batang pisang dikasih dedak terus tanpa fermentasi, saya kira hasilnya juga kurang maksimal, karena entok-entok juga butuh nutrisi-nutrisi untuk mencukupi kebutuhan dia hidup, dia berkembang secara bertahap dari anakan hingga usia remaja, dewasa, hingga siap menjadi induk. Itu kebutuhan nutrisinya juga harus diperhatikan. Nah, di sini cacahannya bentuknya jadi seperti ini. Kita ala kadarnya, karena kita masih dalam taraf istilahnya peternak pemula. Nanti insya Allah dengan semangat yang kita bersama miliki dari sahabat-sahabat ternak, kita sama-sama belajar di buku, dari pengalaman teman-teman, dari YouTube juga bisa. Nanti kita implementasikan, kita cari formula yang tepat untuk ternak-ternak kita. Oke, di sini cukup di sini dulu. Nanti kita sambung cara pengoplosannya. Oke, terima kasih.
di sini sahabat ternak kita juga menggunakan polar, tapi polar tidak digunakan untuk menjadi bahan utama. Di sini hanya untuk pelengkap, sebagai pelengkap nutrisi yang dibutuhkan entok-entok ternak kita. Pakai polar, pakai ini cacahan dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Ini untuk menekan kos. Jadi hewan ternak kita kecukupan nutrisi tapi tidak kelaparan. Dapat hijauannya juga dapat, vitamin dan mineralnya juga dapat. Nah, di musim penghujan saya tetap mempercayakan nutrisi yang saya gunakan untuk menjaga entok-entok saya agar tetap sehat. Khususnya untuk di malam hari saya tetap menggunakan antangin JRG. Saya tidak promosi, tapi ini saya buktikan di musim penghujan ini entok saya tidak ada yang lemas, entok saya sehat-sehat. Alhamdulillah. Cukup murah harganya di warung-warung. Satu saset satu ini 3.000. Daripada kita marut jahe, ini tinggal sobek, campurin di pakan, udah beres. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan ini pemirsa, tetes tebu. Ini tetes tebu, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti entoknya bisa mencret. Cukup satu pakan, nanti satu ember kita pakai takaran tutup ini, kita kasih dua saja sudah cukup. Ini juga untuk menambah nutrisi, kandungan komposisi yang ada di pakan yang akan kita kasihkan nanti ke entok. Nah, di sini juga ada dedak, ini dedak halus nih nanti. Oke, nanti kita sambung lagi, nanti proses pencampuran hingga nanti kita kasihkan ke pakan entok akan kita tutorialkan ke teman-teman. Oke, bahan ini segera kita masukkan teman-teman. Ini daun kita masukkan, dicampur dengan katul, kita campurkan semuanya campurin. Ini satu ember bisa penuh. Entok tidak kelaparan, kenyang, tapi nutrisinya sudah terpenuhi. Kalau dari daun kan unsur vitaminnya banyak, beda kalau dengan gedebok pisang. Saya yakin ada zat hijau daunnya, ada vitaminnya juga ada, karena manusia pun juga butuh dedaunan. Kita campur dengan polar saya kasih dua genggam sudah cukup. Ini sebagai kebutuhan serat, vitaminnya juga alhamdulillah. Kalau polar itu bagus, saya menggunakan polar karena kemarin kami nyari konsentrat untuk penggemukan tidak ada di kios-kios, jadi kami gunakan polar. Selanjutnya tinggal masukin antangin sama tetes tebu. Oh iya, jangan lupa pemirsa, setiap mencampur pakan usahakan memakai air masak atau air panas yang sudah dimasak mendidih. Tujuannya apa? Satu, membasmi kuman-kuman. Yang kedua, pakan ini bisa matang keseluruhan. Jadi pengalaman saya beternak itu kalau pakan mentah juga kurang bagus. Jadi dari dulu saya ternak ayam maupun ternak entok, kalau ngasih makan saya kasih pakai air yang mendidih atau air masak, air panas. Nah, nanti setelah semua bahan ini tercampur, antangin kita campur, tetes tebu kita campur, kita kasih air panas, tunggu sampai air yang ada di pakan ini agak dingin, baru kita nanti kasihkan ke entok-entok. Oke, nanti kita sambung gimana rakusnya entok-entok kita makan. Nah, ini teman-teman hasil dari campuran-campuran tadi, dari bahan daun pisang yang dicacah, daun pepaya yang sudah dicacah, daun pepaya Jepang yang sudah dicacah, dicampur katul, dicampur polar, dicampur pakai antangin JRG sama tetes tebu. Hasilnya seperti ini. Ini kita ulen pakai air mateng. Nih bentuknya jadi seperti ini. Pakannya alhamdulillah.
insya Allah dengan berikhtiar, dengan terus kita cari formula yang paling bagus dengan tujuan nanti agar hasil ternak kita menjadi maksimal. Oke, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nanti kita kasihkan ke entok-entok yang ada di kandang. Oke teman-teman sahabat ternak, di sini jumpa di kandang. Di sini mentok yang saya budidayakan ada jenis lokal, ada Rambon, ada Dragon. Oke, ini pakan yang saya racik tadi. Nah, tuh antusias makannya tinggi sekali. Ini menandakan mentok-mentok dalam kondisi prima, dalam kondisi sehat. Nah, oke. Dan tips selanjutnya di musim penghujan, kita harus secara berkala mengontrol kelembapan kandang. Kandang harus dalam posisi dalam keadaan kering. Bisa ditambahkan dengan ini dari limbah gilingan padi. Mentok-mentok dengan lahap makan. Oke, jadi seperti ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar, kita cari komposisi pakan yang sekiranya menjadi formula setiap kita beternak. Kita ciptakan sesuatu yang baru agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam ternak dari Kabupaten Gunung Kidul.